Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 21, TPM TKAD Bahasa Indonesia SMP dari Kabupaten Bantul ya. Kita lihat ke nomor 21. Ini teksnya cukup panjang. Kita lihat dulu ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah perbedaan antara film Netflix dan bioptik Madonna itu apa? Apakah yang pertama tokoh-tokohnya itu yang terlibat dalam proyek film Netflix Madonna dan biopik Madonna berbeda? Sumber cerita perjalanan hidup Madonna dari awal karir sampai puncak kejayaan. Tokoh utamanya pusat cerita yaitu Madonna atau keterlibatan Madonna dalam film Netflix langsung sedangkan di biopik tidak langsung. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan film Netflix dan biopik Madonna. Oke, kita lihat teksnya. Madonna akan ditampilkan dalam serial terbatas 4 episode di Netflix. Proyek ini mengangkat perjalanan hidup dan karir sang legenda. Perjalanan dari awal puncak kejayaannya. Nah, berarti ini Netflix itu menceritakan Madonna. Nah, Netflix bekerja sama langsung dengan Madonna, sutradaranya bla bla bla. Terus, film ini tidak ada hubungannya dengan proyek biopik Madonna yang gagal tayang. Film tersebut resmi dibatalkan Januari setelah Madonna memutuskan fokus menjalani The Celebration Tour. Pengambil alihan oleh Netflix membuat penggemar yakin tidak akan gagal. Diharapkan film yang mengangkat kisah hidup Madonna ini akan segera hadir di layar kaca. Gitu ya. Meski demikian, Madonna tetap berkomitmen menceritakan kisah hidupnya. Oke, Madonna masih mempertahankan statusnya sebagai ikon musik dunia. Nah, berarti yang pertama iya, karena kan film yang berbeda ya, Netflix sama bioptik Madonna itu berbeda. Kalau yang Netflix tadi dia yang Julia Garner ya. Kalau yang biopik ini tidak disebutkan siapa. Ya, tidak disebutkan kan tadi. Nah, makanya yang pertama. Yang kedua sumber cerita tentang perjalanan ibu dan lain sampai puncak kejayaannya sama ya, tapi kan di sini yang ditanyakan perbedaan. Keduanya itu sama-sama menceritakan tentang perjalanan Madonna. Ini persamaan. Yang ketiga, tokoh utama sebagai pusat cerita adalah Madonna. Tokoh utama sebagai pusat terus sama ya, ini persamaan juga. Kedua cerita sama-sama membicarakan tentang Madonna, berarti dia 1 dan 4. Kalau biopik tidak langsung. Oke. Kemudian yang nomor 22, penyebab pemerintah Bandung merasa kesulitan menambah lahan RTH. Berarti kata kuncinya di sini. RTH dan kesulitan. Tata ruang kota belum siap dan perubahan iklim, sulit menemukan lahan dan keterbatasan anggaran, banyak lahan RTH berubah fungsi dan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menemukan lahan dan kawasan banyak yang bersengketa. Berarti langsung kita ke RTH. RTH idealnya kota ini bla 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 bla. Ruang hijau yang sedikit itu pun terancam karena salah satu kawasan kebun binatang sedang bersengketa. Kesenjangan ini menunjukkan tata ruang kota belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan populasi. Nah, polisi dan perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu memetakan ulang. Berarti, mengapa pemerintah Bandung merasa kesulitan menambah lahan RTH? Karena kawasan ada yang bersengketa kan tadi. Kita lihat lagi. Pemerintah daerah perlu memetakan ulang itu. Kemudian, kita baca cepat. Defisit makin parah karena alih fungsi lahan yang terus menggerus RTH setiap tahun. Salah satu penyebabnya karena banyak lahan RTH berubah fungsi. Perlu menambah lahan RTH, namun katanya mewujudkan itu bukan perkara mudah. Selain sulit menemukan lahan, persoalan anggaran jadi tantangan tersendiri. Belum lama, mempertahankan RTH yang ada termasuk kebun binatang Bandung. Oke, berarti salah satu penyebabnya RTH berubah fungsi, sulit menemukan lahan, dan persoalan anggaran. Berarti yang B. Banyak lahan RTH berubah fungsi dan keterbatasan anggaran. Ini harusnya juga ya. Banyak lahan RTH berubah fungsi. Ini ada. Terus persoalan anggaran jadi tantangan tersendiri. Ini juga.
Oke, kita lihat dulu. Menambah ya, menambah. Yang ditanyakan menambah. Pemerintah Bandung katanya perlu menambah RTH, namun katanya munculnya, oh ini nih. Berarti yang RTH beralih fungsi ini tidak, karena kan bertambah yang ditanyakan, yaitu persoalannya sulit menemukan lahan dan keterbatasan anggaran. Karena yang ditanyakan menambah ya, bukan yang lain. Oke. 23. Amanat yang tepat berdasarkan kutipan cerita itu. Perbedaan bukanlah masalah, melainkan kunci untuk menyelesaikan. Kekuatan fisik adalah hal terpenting untuk menyelesaikan semua pekerjaan berat. Enggak, ini udah jelas enggak kalau untuk amanat. C. Jika merasa terhambat, sebaiknya kita melakukan tugas sendiri agar lebih efisien. Enggak ya, kan harusnya minta bantuan. D. Lebih baik menyelesaikan tugas secepat mungkin dan menghindari perdebatan. Berarti antara A sama D. Kita lihat yang dibahas apa. Gajah kelinci, mereka sering bertengkar. Oke. Ini masih awal. Di jembatan sempit, kelinci yang gesit masuk ke kolong gerobak untuk mendorong roda yang tersangkut. Sementara gajah yang besar dengan hati-hati mendorong gerobak dari belakang. Dengan sedikit dorongan, kelinci ini mereka akhirnya menyadari mereka harus berhenti berdebat tentang perbedaan mereka. Kemudian di tanjakan kecil, ini menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong. Nah, akhirnya aku butuh kecepatanmu, aku butuh kekuatanmu. Makanya perbedaan itu nggak masalah ya. Perbedaan antara gajah dan kelinci, yaitu yang A. 24 yang ditanyakan penggunaan konjungsi yang dominan. Yang ini kronologi, kausalitas, sebab akibat, penambahan. Kausalitas dan sebab akibat ini sama. Ya. Berarti kemungkinan besar B sama C ini bukan jawaban. Berarti kalau nggak A yang D. Kopi tubruk disukai banyak orang karena rasanya kuat dan cara penyajiannya sederhana. Minuman ini dibuat dengan cara mencampurkan bubuk kopi langsung dengan air panas sehingga menghasilkan rasa pahit. Banyak orang memilih kopi tubruk sebagai teman bersantai atau bekerja sebab minuman ini dapat memberikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Oleh karena itu, menjadi salah satu simbol. Oke. Kopi tubruk disukai banyak orang karena ini sebenarnya dengan cara langsung. Oke. Ini ada karena, sehingga, sebab, oleh karena itu, berarti ini kausalitas atau sebab akibat. Berarti karena ada dua jawaban yang sama, kita lihat teks 2-nya. Apakah teks 2-nya pertentangan atau kronologi? Kopi dibuat dengan cara menyaring bubuk kopi menggunakan alat khusus. Meskipun demikian, nah, kemudian tetapi banyak orang menganggap kopi itu modern, sedangkan akan tetapi ya, ini sudah jelas yang B. Meskipun sebenarnya kan kausalitas sama sebab akibat itu sama, makanya kemungkinannya dia tidak jawaban karena sama, atau memang mereka jawaban. Berarti yang kita lihat harus yang teks kedua. Gitu ya. Kemungkinannya ada dua seperti itu. Itu lebih cepat kita ngeceknya. Oke. 25. Peristiwa yang mungkin terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut. Jadi yang mungkin terjadi yang kaitannya dengan isi teks. Yang mana ini lebih dari satu gitu ya. Lapisan ozon semakin menipis dan membahayakan kehidupan makhluk. Bencana alam kayak banjir ini akan semakin sering. Lautan akan langsung kehilangan kadar asamnya sehingga ekosistem laut pulih, atau kerusakan biosfer akan berkurang dan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Berarti kita harus lihat teksnya membicarakan lapisan ozon. Kita cari lapisan ozon. Ini ada biosfer tadi ya. 3 aspek itu adalah ini. Penipisan ozon, peningkatan muatan aerosol atmosfer, peningkatan kadar asam lautan. Banjir. Katanya pembangunan yang terjadi sudah melebihi batas kemampuan bumi. Meski demikian, pemerintah hanya salah satu pemangku kepentingan. Berarti mana yang relevan? Berarti yang pertama, lapisan ozon semakin nipis dan bahaya. Terus akan menimbulkan ini terjadi. Kalau yang 3 langsung kehilangan, enggak ya. Kerusakan biosfer berkurang, jelas tidak. Kan ini membicarakan terkait dengan bumi sedang sakit, atau maksudnya bumi sedang tidak baik-baik saja. Oke.
26. Berdasarkan infografik tersebut, peristiwa apa yang paling mungkin terjadi pada komputer dan datanya di masa depan? Ya, kemungkinannya A. Kinerja komputer semakin cepat karena nggak perlu verifikasi lisensi dan data akan lebih aman karena sistem bajakan tidak terhubung ke internet, atau komputer akan sering mengalami crash dan muncul bug. Kemudian komputer akan mengalami penurunan kinerja dan berpotensi tinggi data pentingnya dicuri atau dirusak oleh malware, atau pengguna akan menghemat banyak uang dan kinerjanya akan maksimal karena software bajakan menyediakan fitur yang lebih lengkap. D ini jelas bukan, ya. Masa iya pakai software bajakan? Berarti tinggal A, B, C. Kita lihat teksnya. Bahaya mengintai pengguna software bajakan. Meskipun harga software bajakan lebih murah, resiko yang ditimbulkan. Software bajakan menjadi cyber, rentan virus mempengaruhi kinerja komputer sehingga menjadi lambat. Kinerja dan fungsi software bajakan tidak maksimal. Kemudian resikonya sering terjadinya crash, bug, berpotensi kehilangan data berharga, tidak ada dukungan pembaharuan. Berarti kalau yang lebih aman ini jelas tidak, karena kan peristiwa yang dibicarakan itu menggunakan software bajakan. Ya. Yang B, iya, yang B. Oh, bukan. Salah baca. Yang B ini dia bilangnya tetap aman, no. Ya, berarti ini jelas bukan. Jawabannya yang C. Oke. 27. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat. Ini sebenarnya nggak usah kita baca teksnya, langsung kita lihat ejaannya. Risiko itu salah, perbaikannya resiko. Salah. Ini yang baku. Stroke sama stroke, ini salah. Ini baku. Kolesterol sama kolesterol, berolahraga sama berolahraga. Nah, kolesterol sama kolesterol itu sebenarnya bisa dilihat dari kata serapannya. Kolesterol. Maka jawabannya yang C. Berolahraga itu digabung. Kita lihat di KBBI. Olahraga. Nah, olahraga itu digabung. Jadi ciri digabung itu kalau dia di KBBI itu dipisahnya gini. O, lah, ada titiknya. Ra, titik, ga. Berarti ini digabung. Beda dengan yang misal kerja bakti. Nah, ada spasinya ya. Atau yang kerja sama. Nah, begitu ya. Berarti olahraga ini digabung. Maka ini dipisah salah. Ini yang baku. Maka jawaban yang tepat yang C. Kemudian 28. Kemungkinan peristiwa yang akan dialami tokoh aku dalam kutipan teks itu apa? Apakah bangga karena disayangi siswa? Senang karena siswanya menyayanginya, salah satu. Terharu karena siswanya merasa kehilangan. Merasa biasa saja karena peristiwa itu merupakan kejadian yang wajar. Nah, kita lihat. Aku merasa sedih karena harus meninggalkan sekolah tempatku ini. Di sisi lain merasa bahagia karena dapat memenuhi jumlah jam. Terus, ketika acara perpisahan, tiba-tiba seorang siswi berlari dengan membawa sebuah tas warna coklat yang terbuat dari bersablon menyala. Ia menghampiri dan memelukku dengan isak tangis. Apakah bangga karena disayangi oleh siswanya? Senang karena salah satu siswanya menyayanginya? Terharu karena siswanya merasa kehilangan di dirinya. Lebih ke terharu ya, sedih dan senang. Bukan bangga, bukan senang. Oke, merasa bisa saja apalagi tidak ya. Oke, karena ini dia merasa sedih di satu sisi, tapi di sisi lain dia bahagia. Jadi terharu. Nomor 29, baris bercetak tebal pada pantun, maknanya apa? Hati risau badan tak karuan, kasih tak sampai merana selalu. Kesakitan fisik dan kebingungan yang karena sakit, kelelahan dan kesedihan setelah kerja keras, kebingungan seseorang dalam mencari jalan keluar, atau kegelisahan, kesedihan karena cintanya tak terbalas. Yang D, kasih tak sampai ini kan cinta tak terbalas. Oke. 30.
Makna larik, terimalah bumi dan langit, hujan terik siang serta malam hari kalbumu, dan berdirilah atas bahu, ya pijaklah kepala kami, jangan jangkau bintang-bintang yang dari abad ke abad cuma dapat kami tengadah. Yang ditanyakan adalah makna. Terimalah bumi dan langit, hujan terik siang serta malam hari kalbumu. Berarti ini pasrah karena harus menerima. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, mohon maaf. Berdirilah atas bahu, pijaklah kepala kami, jangkau bintang-bintang yang dari abad ke abad cuma dapat kami tengadah. Berarti ini tentang perjuangan. Sampai boleh berdiri di atas bahu sampai memijak ke kepala. Ini kan metafora ya. Yang pertama, melambangkan sikap pasrah dan ikhlas menerima setiap tantangan, menggambarkan kerasnya bumi dan luasnya langit sebagai ruang harapan, siap berdiri tegap dengan berpijak pada pengalaman orang tua untuk menggapai bintang di langit, atau belajar dari pengalaman hidup dan nasihat orang tua untuk selalu siap dan teguh dalam mencapai cita-cita. Yang mana? Maknanya, yang pasrah tadi melambangkan sikap pasrah dan ikhlas menerima setiap tantangan hidup yang datang. Berarti C sama D enggak, karena enggak ada angka satunya. Antara 3 sama 4. 3, siap berdiri tegap dan dengan berpijak pada pengalaman orang tua, atau belajar dari pengalaman hidup dan nasihat orang tua untuk selalu siap dan teguh dalam mencapai cita-cita. Karena di sini untuk menggapai bintang di langit ya. Jelas jawabannya yang B, 1 dan 4. Gitu, kita lanjutkan ke nomor 31.